Dalam film kali ini kita akan bernostalgia di film Marvel Cinematic Universe. Film yang akan kita bahas kali ini ada di fase pertama, memperkenalkan kita pada manusia yang memakai armor besi yaitu Iron Man. Film garapan 2008 ini disutradai oleh Jon Favreau, dibintangi oleh Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark atau Iron Man. Bersama para pemain lain seperti Gwyneth Paltrow, Terrence Howard, Jeff Bridges, dan Shaun Taub. Nah, daripada kepanjangan, mending kita langsung masuk ke alur ceritanya. Ada yang belum pernah nonton? Anggap saja ada ya, karena admin mau ngasih spoiler warning buat kalian. Film ini diawali dengan konvoi pasukan Amerika Serikat di Provinsi Kunar, Afghanistan, di mana Tony Stark dikawal setelah meninggalkan tempat peluncuran peralatan perang terbarunya. Tony Stark ini adalah pewaris Stark Industries yang bergerak sebagai perusahaan kontraktor militer yang dirintis oleh ayahnya, Howard Stark. Dalam perjalanan mereka diserang oleh sekelompok teroris Afghanistan, di mana Tony yang mencoba kabur dan mencari bantuan malah terkena rudal bom, yang ternyata berasal dari perusahaannya sendiri. Ledakan rudal tersebut memberi luka pada seluruh dada Tony dan membuat Tony menjadi tawanan dari kelompok teroris tersebut yang bernama Ten Rings. Kemudian scene flashback 36 jam yang lalu, di mana di sebuah acara penghargaan militer, Tony Stark yang awalnya dipanggil oleh Kolonel Rhodes untuk menerima penghargaan malah tidak hadir di acara tersebut. Hingga rekan ayahnya yang bernama Obadiah Stane menggantikannya untuk mengucapkan sambutan, di mana Obadiah ini juga merupakan partner bagi Tony Stark. Sedangkan di tempat lain, Tony sendiri malah bermain di klub judi. Setelah acara tersebut selesai, Kolonel Rhodes menyusul Tony ke tempat tersebut dan memberikan penghargaannya secara langsung, karena mereka berdua memang bersahabat dekat. Pagi harinya, Tony Stark yang berada di bengkel rumahnya sedang memperbaiki mesin mobil kemudian dihampiri oleh asistennya yang bernama Pepper Potts. Pepper mengingatkan Tony yang seharusnya menghadiri sebuah pertemuan di Afghanistan. Dan Pepper sedikit menyinggung tentang hari ulang tahun Pepper yang jatuh pada hari ini. Tony pun menyuruh Pepper memberi hadiah sesuka hatinya namun memakai uang perusahaan. Pagi itu Tony langsung memacu mobilnya menuju pesawat pribadinya. Di dalam pesawat Rhodes terlihat marah karena Tony terlambat sampai 3 jam. Namun Tony membujuknya agar Rhodes kembali bahagia. Sampai di Afghanistan, Tony Stark bertemu dengan para jenderal untuk melakukan presentasi senjata buatan Stark Industries yang bernama Rudal Jericho. Tampaknya para militer Afghanistan terpukau dengan rudal tersebut. Setelah presentasi berakhir, Tony melanjutkan perjalanan memakai mobil yang tidak dilengkapi pelindung. Dan kita kembali seperti scene awal tadi. Setelah mobil tersebut meledak dan dada Tony terluka karena banyak terkena serpihan pecahan bom, Tony mendapatkan operasi intensif. Kemudian, dadanya dipasangkan sebuah benda asing. Tony terbangun dan melihat seseorang yang sedang mencukur jenggotnya, yang juga merupakan tawanan teroris Ten Ring. Ia bernama Yinsen. Yinsen menjelaskan tentang banyaknya serpihan bom dengan racun palladium di jantung Tony. Yinsen juga menjelaskan tentang benda asing di dada Tony yang berupa elektromagnet yang disambungkan ke sebuah aki mobil. Dengan hal itu beberapa serpihan bisa berhenti memasuki jantung Tony, karena tertarik oleh medan magnet dari benda asing tersebut yang kemudian membuat Tony masih bisa hidup. Tiba-tiba, salah satu anggota Ten Ring meminta Tony membuatkan rudal Jericho untuk Ten Ring. Ketika Tony menolak, mereka malah menganiaya Tony dan membawanya keluar, yang membuat Tony terkejut saat melihat persenjataan teroris tersebut ternyata berasal dari perusahaannya sendiri. Dan lagi-lagi teroris tersebut meminta Tony untuk dibuatkan rudal Jericho dengan iming-iming akan melepaskan Tony. Dan kejadian tersebut ternyata telah disaksikan oleh pemimpin mereka yang bernama Raza. Yang sebenarnya pemimpin tertinggi Ten Ring adalah The Mandarin, yang akan kita lihat penampilannya di film Shang-Chi The Legend of the Ten Ring. Malam hari di dalam gua, Tony berpikir tentang dirinya yang kemungkinan akan dibunuh jika terus-menerus menolak keinginan teroris tersebut. Beberapa orang kemudian mempersiapkan alat-alat yang akan Tony butuhkan untuk membuat rudal Jericho. Namun di sini Tony malah membuat arc reaktor sebagai ganti elektromagnet yang terpasang di dadanya, sehingga tak perlu lagi disambungkan dengan aki mobil. Bahkan daya yang dihasilkan jutaan lebih kuat dari aki biasa. What could it generate? If my math is right. Kemudian Tony menjelaskan pada Yinsen tentang niatan dia untuk membuat armor besi untuk ia pakai sendiri. Singkat cerita, arc reaktor mulai terpasang di dada Tony, dan mereka berdua memulai untuk membuat armor besi yang mereka sebut dengan Mark I. Para teroris yang selalu memperhatikannya akhirnya merasa curiga dan menghampiri tempat tersebut. Ketua teroris yang sangat kecewa pada Tony akhirnya melawan Yinsen dan mengancam akan menyiksa Yinsen.
Tony yang iba memohon agar Yinsen dibiarkan tetap hidup dengan alasan bahwa Tony butuh bantuan Yinsen. Pimpinan teroris itu kemudian memberikan kesempatan 1 hari lagi pada Tony untuk menyelesaikan rudal pesanannya. Setelah kejadian tersebut, Tony Stark bekerja super keras hingga terciptalah Mark I. Beberapa teroris kemudian penasaran dan mencoba melihat aktivitas mereka berdua. Namun pintu tempat tersebut sudah dipasangi bom oleh Tony. Semua teroris yang ada mulai mengepung Tony, sedangkan Yinsen berusaha membantu Tony agar Mark I bisa digunakan. Yinsen yang melihat progresnya masih lama akhirnya turun mengelabui musuhnya. Mark I yang sudah siap akhirnya bertarung dengan teroris itu satu persatu. Di akhir pertempuran terlihat Yinsen yang sekarat. Kemudian Tony mengajak Yinsen untuk pulang, namun Yinsen tak tahan. Ia hanya mengucapkan agar Tony tidak menyanyiakan hidupnya, kemudian Yinsen tewas. Tony segera keluar dari gua itu membakar habis isi lembah dan membunuh para teroris. Hingga kemudian Tony berhasil terbang dan menyelamatkan diri. Tapi sayang belum jauh dari tempat tersebut, tiba-tiba Tony jatuh di tengah gurun. Tony memaksa dirinya untuk berjalan di gurun tersebut. Dan beruntung muncul helikopter yang dinaiki Kolonel Rhodes dan Tony berhasil diselamatkan. Kepulangan Tony disambut oleh Pfeiffer dan Tony mengungkapkan bahwa saat ini hal yang diinginkan hanya melakukan konferensi pers. Di dalam konferensi pers, Tony Stark mengungkapkan pernyataannya bahwa Stark Industries tidak akan lagi menjual senjata. Seluruh wartawan dan Obadiah kaget dengan hal tersebut. Di dalam ruangan, Obadiah menemui Tony di samping reaktor raksasa milik Stark Industries. Obadiah menjelaskan kepada Tony bahwa Stark Industries ini dari awal memang diciptakan untuk menjadi pabrik senjata. Namun Tony membantahnya Stark Industries bisa menjual teknologi lain seperti reaktor nuklir. Obadiah malah menertawakan ide Tony, lalu Tony menunjukkan reaktor yang bisa menjadi sumber daya yang baru. Obadiah pun ingin Tony menenangkan diri dan bersembunyi sementara waktu, dan urusan Stark Industries diurus olehnya. Di kediamannya, Tony Stark menelpon Pfeiffer untuk membantunya menarik kabel arc reaktor di dalam dadanya dan menggantinya dengan arc reaktor baru yang lebih canggih. Di lain tempat, di sebuah hanggar, Rhodes sedang memberi edukasi kepada para tentaranya, lalu tiba-tiba Tony Stark datang. Tony menawarkan Rhodes sebuah proyek baru yang bukan ditunjukkan untuk militer, tetapi Rhodes menolaknya dan menyuruh Tony untuk istirahat terlebih dahulu setelah apa yang terjadi padanya. Malam harinya, Tony Stark bersama Jarvis, asisten artificial intelligence miliknya, kemudian menggarap proyek Mark II dan memberi beberapa upgrade dari Mark I di Afghanistan sebelumnya. Di tempat lain di sekitar gurun, kelompok teroris Ten Ring menggali sisa-sisa dari Mark I milik Tony yang telah hancur sebelumnya. Kemudian, Tony berusaha menyelesaikan proyek Mark II dan melakukan percobaan untuk armor barunya itu. Namun pada percobaan pertama hasil tidak semulus apa yang telah diharapkan. Tony yang pantang menyerah terus melakukan perbaikan kepada armor barunya itu. Di saat sedang bekerja, Pfeiffer memberitahu bahwa Obadiah menunggunya di atas. Tony kemudian menemuinya. Obadiah dan Pfeiffer menjelaskan bahwa saham milik Stark Industries turun drastis dan berharap Tony melakukan sesuatu. Tetapi Tony tetap bersikukuh dengan pendapatnya dan turun kembali ke bengkel. Dan lagi-lagi menguji coba Mark II. Dan kali ini berhasil, hingga akhirnya pertama kalinya Tony dapat terbang menggunakan Mark II. Setelah percobaan tersebut, Jarvis memasang koper kepada Mark II dan Tony mulai mencoba helm dan teknologi dari Mark II. Tony mulai menerbangkan Mark II keluar ruangan dan mencoba terbang keluar atmosfer, namun sayang pada ketinggian tertentu Mark II membeku dan mengalami gangguan. Tony pun jatuh dari ketinggian dan endingnya Mark II menyala kembali dan kemudian membawanya pulang meski pendaratannya kurang mulus. Seusai percobaan, Tony melihat paket yang berisi arc reaktor pertamanya yang dihias seperti cenderamata oleh Pfeiffer. Sedangkan di markas para teroris, mereka rupanya sedang menyusun kembali Mark I milik Tony. Keesokan harinya, Tony mendesain ulang armornya agar bisa bertahan di suhu ekstrim. Tony menyuruh Jarvis memberikan simulasi jika armor barunya itu menggunakan campuran emas titanium. Namun karena tidak suka, Tony menambahkan aksen warna merah pada armornya dan menyuruh Jarvis mencetaknya, yang kemudian namanya berubah menjadi Mark III. Sambil menunggu, Tony memacu mobilnya ke suatu tempat yang dimana di acara tersebut Tony tidak diundang dan bertemu dengan Obadiah Stane yang membuatnya kaget di acara tersebut. Tony kemudian bertemu dengan seorang agen yang mengaku dari SHIELD.
Namun bukannya fokus pada agen tersebut, Tony malah tergoda dengan tampilan Pfeffer Potts. Kemudian Tony mengajak Pfeffer untuk berdansa dan terlihat Pfeffer canggung. Kemudian mereka berbincang di atas atap dan Pfeffer mengungkapkan bahwa dia tidak enak jika diketahui oleh karyawan lain. Kemudian saat Tony mengambilkan minuman, di dalam Tony bertemu dengan Christine yang menunjukkan foto-foto senjata Tony yang masih beredar di seluruh dunia. Tony langsung menemui Obaja dan bertanya tentang senjata Stark Industries yang masih saja beredar. Namun Obaja malah mengalihkan pembicaraan. Tony yang kemudian pulang ke rumah sambil menyelesaikan proyek Mark III, Tony melihat sebuah berita tentang kota Gulmira yang hancur lebur oleh serangan teroris yaitu Ten Ring. Setelah armor Mark III selesai, akhirnya Tony menggunakan armor tersebut dan pergi ke kota Gulmira. Tony datang menghabisi para teroris dan menghancurkan senjata Stark Industries yang dibeli oleh Ten Ring. Setelah tugasnya selesai, Tony kembali terbang menuju Amerika. Sin pun berpindah ke pusat komunikasi Amerika. Di sana mereka mendeteksi benda asing terbang di atas pangkalan militer Amerika. Karena mereka belum tahu teknologi baru dari Tony, mereka semua kebingungan dengan benda apa yang terbang tersebut. Hingga akhirnya mereka menghubungi Kolonel Rhodes, dan Kolonel menghubungi Tony. Yeah, well, I need your help right now. It's funny how that works, huh? Dan pada akhirnya Kolonel Rhodes yang tidak tahu bahwa itu adalah Tony mengirimkan 2 pesawat tempur untuk menghancurkannya. Tony yang diikuti 2 pesawat tempur itu kewalahan menghindari rudal yang ditembakkan. Tony yang kesulitan segera menelpon Kolonel Rhodes dan mengaku bahwa benda itu adalah dirinya sendiri. Dan apesnya Tony sempat menabrak sayap pesawat tempur itu hingga pesawatnya jatuh. Tony yang melihat pilot kesulitan membuka parasut kemudian menolong pilot tersebut. Dan beberapa saat kemudian Rhodes langsung memberi konferensi pers memberitahu bahwa beberapa saat lalu terjadi kecelakaan pesawat yang hancur karena latihan. Padahal mah bohong. Di dalam kediaman Tony, Pfeffer kaget melihat Tony sedang melepas armornya. Di lain tempat ternyata Obaja bertemu dengan kelompok teroris Ten Ring, dan ternyata Obaja ini adalah orang yang mensuplai senjata Stark Industries pada kelompok teroris tersebut. Obaja meminta pada teroris itu untuk memperlihatkan serpihan armor Tony yang dulu. Obaja kemudian melumpuhkan Raza, ketua teroris tersebut, dan Obaja menyuruh stafnya untuk mempersiapkan lab khusus untuk meneliti armor Mark I peninggalan Tony. Tony di rumahnya meminta Pfeffer untuk meretas data Stark Industries yang saat ini masih saja menjual senjata secara rahasia. Dan beberapa saat kemudian Pfeffer akhirnya sampai di perusahaan Stark Industries, membuka file yang bernama Sektor 16, yang memperlihatkan desain armor mirip milik Tony Stark. Pfeffer kemudian pindah ke folder lain yang memperlihatkan para teroris yang menawan Tony dan menyebut nama Obaja Stein sebagai orang yang melakukan rencana penculikan Tony. Pfeffer menyalin semua data ke dalam flash disknya. Belum selesai menyalin data, tiba-tiba Obaja datang dan Pfeffer menyembunyikan apa yang sedang ia lakukan. Beruntungnya Obaja tidak menyadari Pfeffer sedang menyalin beberapa data dan mulai menyadarinya setelah Pfeffer keluar dari kantor. Obaja yang panik mendatangi sektor 16 miliknya. Di sana para ilmuwan yang bekerja untuk Obaja masih kesulitan membuat arc reaktor berukuran kecil untuk armor miliknya. Namun Obaja nekat mengambil arc reaktor milik Tony dan mengungkapkan bahwa dirinya yang merencanakan penyekapan Tony, karena dia ingin melenyapkan Tony dan menguasai Stark Industries. Tony yang tersadar berusaha mengambil arc reaktor bekas miliknya dulu yang dijadikan cenderamata. Dengan bantuan Jarvis, Tony mampu untuk meraihnya. Kemudian Rhodes yang sampai di sana membantu Tony untuk bangun, kemudian memakai armornya lalu pergi menyusul Pfeffer. Sementara itu Pfeffer dan beberapa agen SHIELD mencari keberadaan Obaja di Stark Industries, yang rupanya Obaja telah berhasil mengaktifkan armor miliknya dan menghancurkan seisi lab dan kemudian mengejar Pfeffer. Tony yang sedang terbang menganalisa kekuatan dari armor yang Obaja pakai, kemudian menyuruh Pfeffer pergi. Dan tiba-tiba Obaja muncul dan beruntung Tony turun dan bertarung dengan Obaja. Di awal pertempuran Tony sempat kalah, namun saat Tony mengetahui armor Obaja bisa terbang, Tony memiliki ide untuk membawa Obaja terbang ke ketinggian maksimum, yang membuat armor Obaja membeku dan terjatuh. Sedangkan armor Mark III milik Tony mampu bertahan, tapi sumber daya dari arc reaktor bekas yang dipakai Tony mulai kehabisan energi. Di bawah, ternyata Obaja masih selamat dan kembali menyerang Tony. Kemudian Tony menyuruh Pfeffer untuk meledakkan arc reaktor raksasa di bawah mereka.
Sementara Tony memancing Obadiah untuk mengikutinya di atas reaktor tersebut. Yourself, Tony. I'm gonna kill you with it. Do it! Dan hal ini membuat Obadiah Stane tewas. Keesokan harinya Tony Stark bersiap-siap untuk menghadiri konferensi pers sambil membaca berita yang heboh oleh penampakan sang Iron Man di saat kejadian ledakan reaktor nuklir di Stark Industries. Seorang agen SHIELD menyuruh Tony untuk berbohong mengenai kejadian semalam, seolah-olah Tony tidak ada di tempat tersebut. Namun di dalam konferensi pers itu Tony Stark malah menyebut bahwa dirinya lah manusia berkostum yang disebut Iron Man itu. Adegan akhir film, Tony Stark kedatangan Nick Fury yang mengatakan Iron Man bukan satu-satunya superhero yang ada di dunia ini dan mengajaknya tentang proyek yang ia sebut sebagai The Avenger, dan film pun berakhir.